Bapa kami yang di sorga, tidak pernah hidup kami lepas dari tanda terbesar yang sudah kami terima, yaitu salib, tanda kasih, tanda penebusan, tanda keselamatan, tanda penyertaan bahwa Allah tidak pernah meninggalkan kami. Rusaknya kami manusia karena dosa, hancurnya kami karena dosa, Engkau tidak pernah membiarkan kami. Bahkan Engkau rela memberikan segala-galanya supaya kami boleh kembali padamu. Tuhan, dan inilah kami. Kami membutuhkan-Mu Tuhan. Karena itulah kami mau kembali belajar firman-Mu. Kami tahu Tuhan, hanya Engkau tempat kami bisa berharap. Tuntun kami, terlebih untuk kebenaran yang akan kami dengar pagi hari ini. Semua kami Engkau siapkan hati pikiran kami Tuhan. Apapun yang sedang bergejolak di dalam hati pikiran kami, hamba mohon berikan kami saat ini damai sejahtera-Mu Tuhan. Supaya kami boleh dengan sukacita, dengan tenang, kami mendengarkan, kami merenungkan akan kebenaran-Mu. Dan dengan kuasa yang daripada-Mu, kami kemudian dimampukan melakukannya. Tolong hamba-Mu dengan segala keterbatasan dan kelemahan. Kuasa-Mu sempurna Tuhan, untuk mulai menopang hamba menyatakan kebenaran-Mu. Berkati kami semua. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Selamat pagi saudara. Shalom. Puji nama Tuhan. Ya, senang sekali kita boleh kembali beribadah. Saudara, hari ini tanggal 26 ya. 26 Januari, dan itu berarti nanti bentar lagi kita semua tahu ya, kita akan merayakan tahun baru Imlek. Ya, 29 Januari nanti hari Rabu. Ya, itu hari raya. Nah, biasanya 28-nya ya malamnya itu biasanya kumpul keluarga ya. Kumpul, dan sini mungkin Bapak Ibu Saudara sudah mikirin ya. Ini nanti ngumpulnya di mana? Ya kan? Ngumpul di rumahnya siapa? Mau makan apa gitu ya? Seperti apa? Mungkin sudah ada yang mikirin. Bapak Ibu, saya kemudian saya jadi teringat ya dari keluarga saya. Memang kami tidak merayakan Imlek ya. Kami tidak merayakan Imlek. Biasanya kami ngumpul kalau Natal Bapak Ibu Saudara ya. Jadi ingat dulu ya, saya terakhir bisa kumpul keluarga besar itu terakhir dengan Papi itu 2018 Desember, Natal biasanya. Ya, Papi sudah pergi lebih dulu ya, pulang ke rumah Bapak di 2020. Jadi dan itu sudah nggak bisa lengkap lagi kalau ngumpul gitu ya. Tapi saya ingat momen-momen di mana kemudian kami ngumpul. Wah, itu satu momen yang sangat mengembirakan. Satu momen yang sejujurnya saya sampai sekarang tuh saya bilang, Tuhan kapan ya bisa ngumpul lagi keluarga besar begitu ya. Sangat menyenangkan Bapak Ibu. Jadi kalau Bapak Ibu kemudian nanti hari Selasa atau mungkin nanti di tanggal 29 bisa ngumpul keluarga, saya sangat mendorong, ayo kumpullah keluarga. Ya, berbagi sukacita, katakan berkat buat saudara kita. Dan sungguh kita boleh menikmati kasih karunia yang Tuhan boleh berikan ketika masih kemudian keluarga bisa berkumpul saudara ya. Dan tentu saja juga nanti jangan lupa tanggal 2 ya, tanggal 2 Februari kita keluarga besar GKKK Surakarta, kita juga kumpul ya di sini sama-sama kita merayakan Imlek ya, ada kebaktian perayaan Imlek. Dan nanti info lebih lengkapnya nanti di Warta. Tapi Bapak Ibu Saudara, saya sungguh mendorong yuk kita datang. Sama-sama satu keluarga besar GKKK Surakarta. Ya, saya dengar-dengar ya dari panitianya, dari majelis bidang penginjilan, Pak Dwi ngomong, wah pokoknya kalau bisa setidaknya 700 orang. Wow, itu ya, datang, kumpul semua, tumpah di sini. Kita bersuka cita bersama, kita bersyukur bersama ketika kemudian akan ketika kita memasuki tahun yang baru. Ya, itu satu hal yang luar biasa. Tentu saja enggak, ya kalau mungkin pikir, wah seperti apa nanti suasananya ya. Saya juga kurang tahu, saya menanti-nantikan ya. Apalagi basement itu tidak jadi buat parkir Bapak Ibu. Tapi akan disulap ya. Mudah-mudahan memang begitu ya. Seperti info saya, wah saya udah membayangkan. Ini kayak apa nih basement ya. Disulap nanti jadi area basar.
banyak makanan, nanti ada foto booth, di situ tempat ada persewaan kostum, dress code ya, dress code. Kostum bisa juga karena kemarin ada yang bilang mau pakai Sun Gokong gitu ya, pakaian Sun Gokong ada yang mau pakai begitu gitu ya. Saya nggak tahu jadi apa enggak gitu ya. Macam-macam ya kita bersuka cita bersama. Tapi Bapak Ibu Saudara, sungguh kalau kita datang, mari kita benar datang dengan satu antusias. Saya mau datang, saya mau menikmati sukacita dan kebersamaan bersama. Ada banyak hal yang bisa merenggut sukacita pada waktu itu. Salah satunya yang saya kemudian dan kami majelis itu memikirkan salah satunya yang bisa merenggut sukacita itu masalah parkir, gitu ya. Masalah alur lalu lintas yang ada nantinya. Bapak Ibu, yuk sekali lagi saya mengajak kita, yuk kita datang dengan antusias. Karena kita mau datang menyembah Tuhan. Kita mau sama-sama mengucap syukur. Memang akan ada kesulitan karena kondisi parkir. Ya, di satu sisi bersyukur berarti kita punya satu kerinduan mau ke gereja, memang kondisinya terbatas. Tapi jangan sampai menghalangi sukacita kita dan keinginan kita untuk datang Bapak Ibu. Datanglah. Mungkin mulai berpikir sekarang, kalau begitu gimana ya? Ada baiknya. Nah, salah satu alternatif yang kemudian yang diberikan oleh majelis panitia, seperti yang lalu nanti juga ada infonya, pakai taksi online misalnya seperti itu. Atau nunut dengan teman yang lain ya. Misalnya satu mobil bisa 2 keluarga seperti itu. Itu baik juga, kita memikirkan orang lain. Ya, itu sesuatu yang baik. Ya, berharap sungguh saya berdoa, kami hamba Tuhan berdoa, tanggal 2 itu juga jadi satu momen yang istimewa. Karena pertama kali kita ngadain benar-benar tuh nanti basementnya tuh disulap. Ya banyak basar, ada permainan dan sebagainya. Satu keluarga besar GKKK Surakarta kita bersuka cita ketika kita merayakan Hari Raya Imlek di gereja ini. Ya, Tuhan memberkati kita semuanya. Oke, Bapak Ibu Saudara, tema kita pada pagi hari ini berakar di dalam firman. Nah saudara, kalau berbicara tentang firman itu selalu saudara, saya bisa pastikan. Itu selalu menjadi sebuah tema yang sangat penting. Bicara tentang firman itu selalu menjadi tema yang sangat penting. Mengapa? Saudara, mari kita lihat Injil Yohanes pasal 1. Injil Yohanes pasal 1, kita akan melihat ayat 1 sampai ayat yang ketiga. Injil Yohanes pasal 1 ayat 1 sampai 3. Firman Tuhan, pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Ya, pada mulanya bersama-sama dengan Allah, segala sesuatu dijadikan oleh Dia, dan tanpa Dia tidak ada suatu pun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Nah saudara, saya ingin memulai khotbah saya ini dengan asal usul. Bapak Ibu kalau bicara tentang asal usul, Bapak Ibu tahu enggak asal usul Bapak Ibu? Latar belakang, garis keturunan keluarganya, dari mana, tahu enggak? Coba mulai mikir. Saya berbagi sedikit ya, karena saya nanya pada Bapak Ibu, saya berbagi sedikit ya. Saya kemana-mana kalau ditanya, Pak Bill ini asli mana? Wah, saya dengan bangga saudara. Kawanua, ya, asli Manado, orang Minahasa Tulen. Ya, kalau orang Minahasa itu menyebut diri ada satu istilah, tole, ya, tole asli. Jadi ada orang Manado juga, ya. Selain Grace, istrinya penginjil Paulus itu orang Manado juga, ya. Ada sini orang Manado? Atau cari pasangan orang Manado boleh juga gitu ya, nanti. Saya asli saudara, walaupun kalau ditelusuri, saya diinformasikan dari sebelah papa saya, oma dari papa saya, oma dari oma saya itu, nah itu benar-benar tuh dari Tiongkok, ya datang, ya mereka datang turun di nama tempatnya sekarang itu namanya Amurang, katanya begitu, ya Amurang itu di Minahasa Selatan, ya di sana. Tapi itu sudah, kalau saya hitung itu berarti 5 generasi di atas saya, saudara. Nah mungkin di antara bapak ibu ada yang mungkin orang tuanya bahkan baru langsung dari sana gitu ya. Atau mungkin 2 generasi di atas yang benar-benar dari sana ya. Jadi saya seperti itu, tapi kalau sudah dari mama saya benar-benar asli Minahasa. Walaupun kemudian kalau menelusuri sejarah, katanya orang Minahasa itu juga dari keturunan orang Mongolia. Seperti itu ya katanya. Nah kalau anak-anak saya kemudian kalian tanya ya, kalian ini orang mana ya? Anak-anak saya ya, khususnya Deo Bapak Ibu ya.
Deo itu baru 7 bulan lahir di Sulawesi Utara, udah pindah ke Solo. Baru 2,5 tahun di Solo, udah ke Pontianak. 6 tahun di Pontianak. Dari Pontianak balik lagi ke Solo. Jadi Deo ini orang mana? Nah, kita kan bingung dia ya. Dia bilang, terus bilang, Pak jadi gimana? Bilang, orang Manado. Wah gitu ya. Balik ke papanya gitu ya. Walaupun sebenarnya anak-anak saya itu satu memang ada Manadonya, Minahasanya. Yang sebelahnya dari sisi mama, Badai, saudara. Badai. Bali Dayak. Ya, jadinya Badai. Asli Bali, asli Dayak. Jadi papi mami dari Bu Putu itu, papi Bali asli, mami itu Dayak asli. Seperti itu. Nah itu garis keturunan kalau ditelusuri gitu ya Bapak Ibu Saudara. Nah bagaimana dengan Bapak Ibu? Nah saudara ini kasih oleh Tuhan, saya tahu ada orang-orang, termasuk orang Kristen, ketika bicara tentang latar belakang, bicara tentang asal usul, itu nggak suka. Ada yang nggak suka. Kenapa? Karena ternyata itu bisa menyakitkan. Ketika dia memikirkan tentang latar belakang dia, asal usul dia, ternyata dia, maafkan saya, berasal dari keluarga broken home mungkin. Mungkin kemudian orang tuanya terkenal dulu. Atau kemudian mungkin kakeknya, neneknya mungkin dulu terkenal. Orang yang nggak benar di kampungnya. Jadi ketika tahu kamu cucunya si ini ya, malu. Ada orang yang nggak suka Bapak Ibu Saudara. Ya, saya tahu hal itu. Nah Rasul Paulus sendiri, dia pernah membanggakan, pernah asal usul dia. Ketika dia berkata, saya orang Ibrani asli, keturunan suku Benyamin, spesifik. Tapi pada akhirnya kemudian Paulus mengatakan dengan sangat jelas bahwa apa yang dulu menjadi kebanggaan dia tentang asal-usul dia, semua itu sampah adanya. Kenapa? Karena kemudian Paulus mendapati bahwa apa yang dikatakan oleh firman Tuhan itu jauh lebih berharga untuk dibanggakan daripada kemudian secara lahiriah. Nah, saudara demikian juga saat ini. Apapun yang saudara pikirkan tentang hidupmu saat ini, mungkin termasuk latar belakang hidupmu yang masih menghantui, membayangi. Saudara, mari kita kembali merenungkan kuasa dan kebenaran yang telah Tuhan anugerahkan pada kita. Apa itu? Firman Tuhan, Alkitab. Permisi tanya, siapa yang masih bawa Alkitab bentuk buku begini, seperti ini? Ada, oh puji Tuhan, masih ada. Yang di atas. Nggak ada. Ya. Memang kalau sekarang zaman ya, kalau kita dulu itu masih dalam bentuk papirus gitu ya. Ya, dari kemudian tumbuhan, jadikan kertas, situ gulungan bentuknya. Ya, itu dulu. Lalu kemudian zaman berganti, ya, sekarang sudah kemudian dalam buku gitu ya. Seperti ini. Sekarang sejak kapan ya pokoknya sejak bisa ada teknologi kemudian kita semua sudah pakai ya handphone ya sudah di sini. Ya Bapak Ibu mungkin juga perhatikan kalau saya datang beribadah ya beberapa kali agak jarang harus saya akui untuk bawa dalam bentuk buku, saya lebih kemudian banyak bentuk handphone ya. Saya bawa, saya ikut ibadah. Nah tapi kita Kalam Kudus ya, sinode itu menetapkan yang khotbah, hamba Tuhan Kalam Kudus itu kalau khotbah itu harus pakai bawa ini ya. Kami masih meyakini ini simbol, bukan berarti jangan. Nah ini saya perlu sampaikan Bapak Ibu ya, jangan kemudian jadikan Alkitab ini sebagai jimat, karena ada tuh yang jadikan Alkitab ini sebagai jimat, ya. Seperti apa? Taruh di bawah bantal tidurnya. Jadi dia tidur, ada bantal kepala di bawahnya tuh ada Alkitab. Dia mengatakan ini melindungiku, ya. Jangan, ya ini bukan jimat, ya. Jangan, bukan jimat Bapak Ibu Saudara ya. Oke, nah kembali lagi saudara saya mau katakan bahwa mari kita sama-sama merenungkan tentang Alkitab ini, tentang firman Tuhan yang sudah Tuhan berikan kepada kita. Nah saudara, saya kemarin tanggal 30 Desember kemarin sampai tanggal 2 Januari, saya membawa anak-anak remaja mengikuti sebuah camp ya di Saat Malang saudara. Nah di sana kemudian ada satu istilah yang baru saya dapat. Konsepnya saya sudah lama tahu, tapi istilah itu baru buat saya. The Book of Origin. Ya, buku tentang asal-usul saudara. Jadi Alkitab ini adalah the Book of Origin.
asal-usul tentang alam semesta, tentang bumi ini dan segala isinya. Terutama tentang Allah dan manusia. Jadi buku ini begitu jelas sebenarnya berbicara tentang banyak hal, bicara tentang asal-usul saudara. Saudara, Alkitab berkata, manusia berasal dari Allah. Berdasarkan Alkitab juga pada akhirnya dikatakan manusia itu kemudian dibagi dalam dua kelompok besar. Orang yang dipilih oleh Tuhan dan yang kemudian tidak dipilih oleh Tuhan. Manusia yang masuk sebagai umat pilihan dan yang tidak masuk sebagai umat pilihan. Alkitab juga kemudian menunjukkan bahwa Allah memilih umatnya berdasarkan kasih karunia. Bukan karena siapa kita atau latar belakang kita, no. Tetapi semata-mata karena kasih karunia kita dipilih. Efesus 1 ayat 4. Bahkan sebelum dunia dijadikan, Allah sudah memilih kita untuk kemudian masuk dalam umat pilihannya, saudara. Dan itu berarti termasuk saudara dan saya, kita. Orang-orang kemudian yang percaya pada Yesus Kristus adalah orang-orang yang berasal dari Allah. Saudara, saya perlu garis bawahi kata berasal dari Allah. Dan itu secara spesifik dikatakan oleh Tuhan Yesus. Kalau Anda baca dalam Yohanes pasal 17. Ketika Yesus berdoa kepada Bapanya di sorga. Yesus dengan jelas berkata, kita ya dalam kelompok yang disebut juga murid-murid Yesus. Kita ini berasal dari Allah, bukan dari dunia ini. Alkitab menunjukkan juga kemudian pada kita Bapak Ibu Saudara. Suatu hari nanti, suatu kelak. Kita akan berhidup bersama-sama dengan Allah di dalam kekekalan. Saudara dikasih oleh Tuhan, perhatikan poin utama saya dari awal ketika saya bicara, saudara. Itu bicara tentang Alkitab, bicara tentang firman. Allah telah menyatakan segala sesuatu tentang manusia melalui firman-Nya. Apa yang telah terjadi dalam kehidupan kita, yang telah menjadi rancangan Allah di dalam kekekalan, dan apa yang akan terjadi nanti yang Allah sudah sediakan bagi kita, itu sudah tercatat di dalam Alkitab. Saudara, karena itu kenapa dari awal saya katakan betapa berharganya kebenaran ini, firman Tuhan ini, saudara. Nah, saudara, apa sebenarnya Alkitab itu? Apa sebenarnya Alkitab? Saudara, kita kemudian mengenal di dalam kekristenan ada satu kata yang penting, saudara, yaitu kata wahyu. Memang kemudian di Alkitab ada satu kitab namanya kitab wahyu. Apa itu wahyu? Saudara, wahyu adalah penyataan. Jadi bicara tentang Allah yang menyatakan dirinya kepada manusia. Allah yang menyatakan dirinya kepada manusia di dalam berbagai hal. Setidaknya dalam dua kelompok besar. Yang pertama, saudara, wahyu umum. Yang kedua, itu wahyu khusus. Nah, apa itu wahyu umum? Nah, saudara, tadi saya katakan di awal ya. Jadi Allah menyatakan dirinya. Yang dimaksud dengan secara umum, artinya Allah menyatakan dirinya untuk semua manusia menerima penyataan itu. Alam semesta, bumi dan segala isinya, matahari, ya bintang, hujan, macam-macam saudara. Lalu kemudian waktu saya merenungkan bagian ini, termasuk saya pikir satu hal yang menarik ya. Kalau kita baca dalam kitab Amsal, satu bagian firman Tuhan berkata, hai pemalas, pergilah lihatlah pada semut gitu ya, yang terus bekerja rajin. Saya mendapati bahwa salah satu wahyu umum yang Tuhan berikan pada manusia, orang yang rajin bekerja pasti diberkati oleh Tuhan. Itu tidak hanya berlaku buat orang Kristen. No. Yang tidak mengenal Tuhan pun, mengenal Tuhan yang benar dalam Yesus Kristus, asal dia rajin bekerja, itu kata Tuhan, pasti diberkati. Pasti diberkati. Itu wahyu umum Bapak Ibu Saudara. Jadi semua hal yang kemudian Tuhan berikan pada semua manusia dan semua manusia itu menerimanya. Nah, yang kedua adalah wahyu khusus. Wahyu khusus itu berarti ya namanya juga khusus. Ketika Allah menyatakan dirinya kepada manusia secara khusus. Ya, dari sisi Allah ketika Allah menyatakan dirinya secara khusus. Dan kita mengetahui itu ketika Allah datang menjadi sama dengan kita manusia yang kita kenal dalam pribadi Yesus Kristus. Itu secara khusus, saudara. Spesifik sekali. Keberadaan Allah Tritunggal itu hadir secara nyata di dalam satu pribadi itu. Yesus Kristus. Itu khusus, saudara. Hal yang kedua tentu saja juga kemudian dari sisi manusia,
bicara tentang khusus berarti tidak semua manusia menerima. Walaupun kita bicara misalnya tentang satu hal ya, wahyu khusus itu salah satu adalah Alkitab, firman. Mungkin kita berkata semua orang bisa mendapatkan Alkitab, tapi tidak semua orang menerimanya. Ada seorang profesor mungkin Anda pernah lihat di YouTube, pintar sekali tentang isi Alkitab. Dia mempelajari isi Alkitab sedemikian rupa. Luar biasa. Tapi apakah dia percaya pada Yesus? Dia percaya bahwa ini sebuah kebenaran? Tidak. Jadi memang tidak semua. Demikian juga Yesus Kristus sendiri. Kita tahu pada akhirnya Yesus ditolak, bukan? Yesus ditolak. Dia disalibkan. Dan sampai detik ini, dan sampai nanti pada akhirnya memang orang menolak Yesus. Sampai pada hari penghakiman. Nanti ketika Yesus menyatakan diri yang kedua kali, baru mungkin semua, saya yakin semua manusia, termasuk yang menolak, akan mengakui Yesus Kristus adalah Tuhan dan Raja. Tapi it's too late, terlambat. Bapak Ibu Saudara, itulah bagaimana Allah menyatakan dirinya. Di dalam pewahyuan, baik secara umum maupun secara khusus. Nah saudara, kita akan fokus sekali lagi pada firman atau pada Alkitab. Ya, tema kita berakar di dalam firman Tuhan. Saudara, apa itu berakar di dalam firman Tuhan? Coba saudara pikirkan dan coba jawab dalam hati. Saya kasih waktu 1 jam. Oh kelamaan gitu ya. Saya kasih waktu beberapa detik lah. Coba dijawab dalam hati. Apa itu berakar di dalam firman Tuhan? Ya benar, saya setuju. Serius, saya setuju. Saya yakin apapun jawaban Bapak Ibu, saya yakin itu benar. Gak ada yang salah. Apapun itu. Saya percaya. Ya kan Pak Billy? Saya yakin itu benar. Saya yakin jawaban kita sama Bapak Ibu Saudara. Sederhananya adalah orang yang berakar dalam firman Tuhan adalah orang yang tiap hari mau baca dan merenungkan firman Tuhan. Tiap hari menjalani hidup berdasarkan firman Tuhan. Tiap hari melakukan firman Tuhan. Dalam perkataan, perbuatan, sikap, tindakan, pilihan, keputusan. Menilai sesuatu, menilai seseorang. Apapun itu. Dari hal yang besar yang kita pikirkan. Dari hal yang berat yang kita pikirkan. Sampai hal yang receh sekalipun yang kita pikirkan. Ketika kita memikirkan segala sesuatu itu berdasarkan firman Tuhan. Maka itu yang dimaksud dengan berakar di dalam firman Tuhan. Artinya saudara, firman Tuhan menguasai seluruh aspek kehidupan kita. Tidak terkecuali. Saudara, itu dimaksud dengan berakar di dalam firman Tuhan. Saudara, maka kemudian pertanyaan selanjutnya adalah, mengapa kita harus hidup berdasarkan firman Tuhan? Mengapa kita harus berakar di dalam firman Tuhan? Saya percaya banyak dari kita sudah paham sebenarnya. Saya akan kasih tahu lebih lagi. Saya akan ingatkan kembali kepada Bapak Ibu. Saudara, kembali di awal yang saya katakan tadi bahwa Alkitab ini, the book of origin ini saudara. Adalah kebenaran yang menunjukkan bahwa kita itu berasal dari Allah. Dan untuk bisa menjalani hidup seperti yang Allah inginkan, semuanya telah Allah nyatakan melalui firman-Nya. Ini petunjuk. Sama seperti seorang anak ketika memainkan sebuah permainan bongkar pasang. Ya, yang terkenal salah satunya adalah Lego. Saya pernah membelikan anak saya ini waktu mereka masih kecil, permainan ini. Dan ketika mereka mau pasang, mau gak mau mereka harus lihat buku panduan. Kertas petunjuknya. Mulainya dari mana dulu. Yang bagian itu taruh di mana. Semua ada petunjuknya. Atau yang arsitek. Yang kontraktor yang membangun rumah. Pasti harus lihat dulu nih. Blueprintnya seperti apa. Tapi bukan blue ya, putih itu. Harus lihat. Supaya nggak sembarangan membangun, ada petunjuknya. Wah, saya tiba-tiba jadi ingat ya, saya nggak ngerti juga ya. Itu dulu waktu di Pontianak, saya pernah bawakan itu, saya pernah tunjukkan juga dalam khotbah di sini. Saya udah agak lama. Jadi
Saya ngelihat langsung ketika pas di Pontianak tuh ada penginjil Li Cuipin ya. Bapak Ibu mungkin masih ingat ya, Li Cuipin, penginjil yang ada di pos pelayanan Pontianak. Persis di depan rumah dia. Kenapa saya tahu? Karena persis depan rumah dia dibangun satu rumah. Ada beberapa rumah mewah, besar. Saya lihat dari awal, dari pembangunannya sampai selesai, sampai jadi. Tinggal kemudian dimasukin. Sudah selesai. Lalu kemudian turun hujan pada waktu itu. Saya ingat sekali. Waktu itu kemudian saya tidak tahu persis berapa lama hujan itu. Apakah sehari, 2 hari, punya begitu. Satu waktu kemudian, lalu saya datang ke rumah Pak Apin. Saya kaget. Waduh, rumahnya itu udah roboh gitu ya, miring, roboh. Saya nggak tahu seperti apa membangunnya. Apakah benar-benar melihat rancangannya? Atau seperti apa? Saya nggak ngerti. Nah saudara, demikian juga dengan kehidupan kita saudara. Untuk menjalani hidup sesuai dengan maksud Allah menciptakan kita. Maka satu-satunya jalan adalah membaca dan merenungkan firman Tuhan. Satu-satunya Bapak Ibu Saudara. Nggak ada cara yang lain. Nggak bisa. Ketika memikirkan cara saya, apalagi cara dunia ini. Satu-satunya jalan untuk kemudian kita bisa hidup sesuai dengan maksud Allah menciptakan kita. Itu hanya dengan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Kecuali saudara dan saya, kita memilih untuk tidak hidup bagi Tuhan. Kecuali kita memilih untuk berkata, saya tidak membutuhkan Tuhan. Maka ketika Anda berpikir seperti itu, saya tidak butuh Tuhan. Abaikan firman Tuhan ini. Abaikan Alkitab ini. Abaikan khotbah saya pada pagi hari ini. Abaikan. Tetapi saudara, kalau sadar Anda butuh Tuhan, Anda sadar Anda butuh petunjuk sebuah kehidupan yang menyenangkan hati Tuhan, seperti yang Tuhan inginkan, dengarkan baik-baik saudara. Cari Tuhan tiap hari. Nggak ada jalan lain. Baca firman-Nya, renungkan firman-Nya, lakukan firman-Nya. Kalau engkau berkata, Tuhan terima kasih untuk hidup ini. Kalau engkau berkata, terima kasih untuk keselamatan ini. Tuhan terima kasih untuk kasih karunia-Mu yang berlimpah. Saudara, harusnya kemudian itu diikuti dengan langkah kedua, aku mau hidup bagi Tuhan. Ketika kita berpikir aku mau hidup bagi Tuhan, maka tidak ada jalan lain saudara. Maka Anda harus kemudian masuk pada bagian yang ketiga. Belajar firman Tuhan. Baca, renungkan, lakukan firman Tuhan itu. Saudara, Yohanes pasal 1 ayat 1 berkata, pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah. Dan firman itu adalah Allah. Saudara, perhatikan kalimat ini, cerna baik-baik. Karena dengan jelas sekali berkata bahwa firman itu adalah Allah. Kebenaran atau Alkitab ini saudara, yang kita pegang ini tidak bisa dipisahkan dari keberadaan atau eksistensi Allah. Ketika Anda mengenal Allah yang maha kasih, Allah yang maha kuasa, Allah yang sanggup melakukan segala sesuatu, itu ada di dalam firman-Nya. Kuasanya sama dengan firman-Nya. Karena itu tidak mengherankan ketika di dalam ayat 3 dikatakan bahwa segala sesuatu dijadikan oleh Dia, oleh firman. Dan tanpa Dia tidak ada sesuatu pun yang telah jadi dari segala yang dijadikan. Anda bayangkan, dari firman Allah menciptakan alam semesta ini dan segala isinya, bumi dan segala isinya, termasuk manusia. Dengan firman. Gak main-main saudara. Apa yang kita pegang ini, mungkin saudara berpikir, ini cuma buku. No saudara. Sekali lagi, jangan jadikan ini kemudian jimat. Kita memahaminya secara teologi saudara. Ketika kita berkata Alkitab ini adalah firman Allah, itu benar-benar firman Allah. Ketika bicara tentang firman yang tanpa salah, itu mengacu pada penulisan pertama. Ini kan sudah terjemahan. Penulisan sekian kalinya, ya, ribuan tahun melewatinya. Tapi memahami bahwa firman tanpa salah, karena dia berdasarkan kebenaran yang adalah Allah itu sendiri. Saudara, ini firman Allah yang berkuasa saudara. Ini gak main-main. Karena itu kenapa saya katakan dari awal betapa pentingnya firman Tuhan ini.
Kalau sedemikian pentingnya saudara, maka kita mendapati untuk kehidupan manusia, maka kita sangat bergantung pada firman Tuhan. Kita sangat bergantung pada firman Tuhan, Bapak Ibu Saudara. Melalui firman, manusia memperoleh damai sejahtera. Melalui firman, manusia disembuhkan. Melalui firman, manusia dibangkitkan dari kematian. Roma 1 ayat 16. Saudara boleh lihat satu ayat yang itu menggetarkan seorang reformator kita, Martin Luther. Roma 1 ayat 16 itu saudara ya. Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan orang. Yakobus 1 ayat 21. Firman itu berkuasa menyelamatkan jiwa. Saudara, betapa pentingnya firman bagi kehidupan kita. Saya meyakini saudara, firman itu memiliki kuasa. Karena itu saudara, kenapa dalam pergumulan saya, ketika Tuhan kemudian memanggil saya dan menetapkan saya melalui gerejanya di tempat ini kemudian untuk menjadi seorang pendeta. Saya berdoa, Tuhan, bukan saya mau sengaja cari-cari agak berbeda dari yang lain saudara ya. Dari pendeta yang lain. Bukan, tapi saya pribadi dalam pengenalan saya terhadap Tuhan dan kebenarannya. Saya kemudian memikirkan salah satu bagian dari doa berkat yang selalu saya sampaikan. Yaitu firman yang mengubahkan. Saudara, saya sungguh percaya kuasa firman. Kadangkala saudara, ketika saya tiap pagi berusaha. Jangan saudara pikir saya sudah sempurna dalam membaca ya. Tapi tiap pagi, sekarang saya sedang membaca kitab Yehezkiel. Ketika saya membaca kadang-kala Tuhan mau ngomong apa sih sebenarnya? Tuhan apa yang Tuhan mau sampaikan pada saya? Kadang saya nggak dapat saudara. Sejujurnya kadang saya nggak dapat. Jangan berpikir sudah pendeta, lulusan sekolah teologi ya, pasti tiap kali baca Alkitab langsung ngerti. Enggak juga. Ada bahkan seorang pendeta kalau nggak salah di tempat ini ya bahkan berkata mungkin yang kita ketahui itu nggak sampai 50%. Yang kita paham isi Alkitab pun nggak sampai 50%. Sedikit sekali. Karena bagaimana mungkin kita otak yang kecil ini memahami Allah yang tidak terbatas. That's impossible. Tapi dari situ kita mendapati secara logika betapa luar biasanya Allah itu. Bahkan ketika kita tidak mengerti ketika kita membaca firman-Nya. Tapi kita mau dengan taat, mau dengan setia. Anda yakin gak bahwa itu bisa tetap mengubah kita menjadi pribadi yang lebih baik. Yang menuju pada keserupaan dengan Kristus. Oh, saya percaya saudara. Terhadap pekerjaan Roh Kudus. Kadang-kadang kala itu bukan soal kita memahami atau tidak memahami ketika kita baca. Tapi itu berbicara tentang taat dan setia atau tidak pada Allah. Ini bukan bicara tentang isi kemudian otak di kita, pengetahuan kita yang begitu banyak tentang teologi. Kadang-kadang bukan seperti itu saudara ketika kita bicara tentang baca firman Tuhan. Tapi Tuhan cuma mau taat. Bacalah. Renungkan. Aku bekerja. Aku menolong. Aku menopang. Tetap aku memberkati. Karena yang Tuhan lihat bukan soal isi kepala kita. Tapi hati yang mengasihi Dia. Dan mau berkata, Tuhan aku mau terus baca. Renungkan firman-Mu. Saudara, dari situlah kemudian Tuhan akan memampukan kita. Sedikit demi sedikit kita semakin menuju pada keserupaan dengan Kristus. Bukankah itu tujuan Allah melahirbarukan kita? Kuasa yang menguatkan kita bertahan dalam masa-masa yang sulit. Kuasa yang menopang pengharapan kita dalam ketidakpastian. Kuasa yang menuntun kita dalam jalan-jalan yang gelap untuk terus berjalan dalam jalan kebenaran Allah. Kuasa yang mengokohkan hati kita, karakter kita untuk tetap berpegang pada kehendak Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang kasih oleh Tuhan, saya mengajak kita coba kembali melihat kehidupan yang kita jalani saat ini. Tuhan tahu segala sesuatu. Permisi tanya, apa kabar Bapak Ibu?
Mungkin di antara kita ada yang berkata dalam hati, berat Pak. Penuh tantangan, penuh pergumulan. Banyak air mata mungkin. Penuh kekecewaan, kemarahan, frustrasi, lelah, capek. Ada mungkin yang memang benar-benar capek secara fisik karena dia bekerja banting tulang siang malam untuk menghidupi keluarganya, untuk memenuhi kebutuhan keluarganya. Benar-benar capek. Dan dalam kelelahan secara fisik itu dia cuma bisa duduk. Dia berkata, Tuhan capek. Rasanya gak sanggup. Besok lagi sama lagi. Lusanya sama lagi. Atau mungkin yang lelah, capek. Bukan secara fisik tapi batin. Ini yang kemudian berkata, Tuhan kok gak selesai-selesai masalahnya. Bukan tambah baik kok tambah buruk Tuhan. Dan di dalam semuanya itu mungkin kita gak punya damai sejahtera. Kita tidak ada sukacita. Boro-boro kemudian damai sejahtera. Apalagi mau bersyukur. Tapi saudara, ketika kita menghadapi situasi seperti itu, seakan-akan benar-benar hidup ini gelap. Mungkin semua itu terjadi karena hidup kita tidak berakar di dalam firman Tuhan. Mungkin itu terjadi karena kita tidak membiarkan firman memenuhi hati pikiran kita. Mungkin tiap pagi kita selalu memulai hari bukan dengan Tuhan dan bukan tentang Tuhan. Kita mulai memikirkan pekerjaan, baru bangun langsung mikirin kerjaan. Baru bangun langsung mikirin cari uang. Kita memikirkan tugas, sibuk di dapur, mengurus anak, fokus pada kondisi kesehatan yang tidak oke, lagi sakit mungkin. Kita langsung fokus pada kebutuhan hari ini, kebutuhan yang lain lagi, kebutuhan yang lain lagi. Kita langsung fokus pada keinginan kita, apa yang menjadi hawa nafsu kita. Hari ini saya harus melakukan ini, hari ini saya mau dapatkan ini, hari ini saya mau beli ini, dan sebagainya. Fokusnya pada dunia. Kita fokus pada hidup yang berpusat pada diri sendiri. Kita lupa mencari Tuhan, kita lupa mendahulukan Tuhan, kita dengan sengaja mengabaikan firman Tuhan. Saudara, saya akan menutup khotbah ini dengan kebenaran yang telah Tuhan firmankan. Berbahagialah orang yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, firman Tuhan, dan yang merenungkan firman itu siang dan malam. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya. Apa saja yang diperbuatnya berhasil. Mari kita tundukkan kepala kita. Mari kita merenungkan bagian kebenaran yang kita terima hari ini. Terus saya mengajak kita untuk merenungkan kebenaran hari ini yang berbicara. Saya akan memulai dengan sebuah pertanyaan. Bagaimana hubunganmu dengan Tuhan, saudaraku? Adakah engkau tiap hari cari Tuhan? Kalau engkau berkata jujur di hadapan Tuhan, Tuhan, udah lama sekali saya nggak saat teduh. Mungkin hari ini Tuhan mengingatkan kita kembali dan minta, yuk komitmen lagi. Yuk komitmen lagi. Kita gak punya pilihan. Kita butuh Tuhan, saudara. Saya mendorong saudara untuk komitmen lagi pada Tuhan hari ini. Cari Dia. Baca firman-Nya. Renungkan firman-Nya. Dan dengan kekuatan Tuhan lakukan firman-Nya.
Bapa di dalam sorga, semua kami memilih Engkau. Semua kami membutuhkan Engkau. Hamba percaya itu Tuhan. Tidak ada yang terkecuali. Tidak ada satupun hamba percaya. Tapi kalau Engkau melihat dan mendapati betapa kami sering mengabaikan Engkau, Tuhan, betapa lemahnya kami. Betapa lemahnya kami. Kami memohon pertolongan-Mu Tuhan. Kami bersyukur hari ini kalau Engkau mengingatkan kami. Kami bersyukur hari ini kalau Engkau menegur kami. Kami bersyukur kalau hari ini Engkau kembali menguatkan kami. Untuk kami kembali padamu. Mendahulukan Engkau dalam segala sesuatu. Tolong kami Tuhan. Kami akan terus menghadapi tantangan yang tidak mudah di depan. Masalah rumah tangga, masalah keluarga, masalah pekerjaan, masalah kesehatan, masalah studi, masalah relasi, masalah kebutuhan demi kebutuhan. Dan masih banyak lagi lainnya ya Tuhan. Oh Tuhan, betapa kami membutuhkan Engkau. Tolong kami untuk bertekun. Mencari Engkau. Mau membaca. Merenungkan akan firman-Mu tiap hari. Kami percaya di situ akan ada kekuatan bagi kami. Di situ akan ada penghiburan bagi kami. Di situ akan ada penopangan yang ilahi buat kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk kebenaran yang boleh Engkau berikan. Yang sudah mengingatkan kami. Terpujilah Engkau. Ini doa kami, doa hamba-Mu Tuhan. Mohon dengarkan. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin.